Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Pernah nggak sih kalian punya kebingungan gitu ya, antara pengen beli HP tipe terbaru atau HP second di harga yang sama? Ya, pernah nggak sih kalian bingung gitu? Pengen beli HP baru aja biar dapat kepuasan gitu ya, biar dapat kepuasan karena HP-nya pertama kali dipegang emang oleh saya, kondisinya yang mulus, semuanya masih fresh dan fresh. Atau kalian pengen beli HP second soalnya bisa mendapatkan spek yang kalian inginkan sesuai dengan apa yang kalian butuhin semacamnya. Sedangkan untuk HP baru cuman ya menangnya di baru aja, speknya juga kalah jauh dari tipe yang lebih lama atau bekasnya gitu. Pernah nggak sih kalian berpikir hal-hal yang seperti itu? Ya memang ya namanya HP bekas ataupun HP second itu biasanya menawarkan spesifikasi yang menurut saya memang lebih oke, tapi bukan tanpa resiko ya teman-teman. Kalau untuk HP second biasanya ya ada resiko lecet, kemudian kerusakan lainnya itu pasti ada. Tapi ya kalau kita bisa ngeceknya dengan teliti dengan rapi itu pun juga bisa meminimalisir lah intinya, apalagi kalau untuk ukuran HP second ataupun HP aja yang ngeceknya pun itu sangat mudah gitu ya. Tapi menurut kalian ini di tim mana ya teman-teman? Saya mau tanya, kalian ini di tim mana? Di tim HP baru, mending beli HP baru atau beli HP second di budget yang sama? Kalian di tim yang mana ya teman-teman? Ini saya punya dua HP yang anggaplah ini contoh aja ya, contoh aja. Ini ada Poco C65 dan ada Redmi Note 11. Secara varian RAM di sini dia memiliki varian RAM yang sama, RAM 6 plus 2, internalnya di 128 GB. Untuk harga barunya jauh lah ya, lebih mahal yang ini. Tapi untuk harga baru dan second, saya jadi perbandingin aja. Semisal nih, Poco C65, yang menurut saya ini masih ada lah barunya beberapa. Awal rilis ini dengan harga 1.500.000. Sedangkan HP second Redmi Note 11 dengan RAM 6 dengan internalnya di 128 GB saat ini. HP secondnya di angka 1.400.000 sampai 1.500.000. Anggaplah dua HP ini memiliki kesamaan harga di harga barunya dan ini di harga bekasnya yang harganya sama. Secara spesifikasi tentunya jauh banget perbedaannya ya teman-teman. Dan ya ini cuman percontohan aja ya. Kalau dari segi saya pribadi tentunya saya lebih milih ini, lebih milih second karena saya pribadi udah tahu cara ngeceknya juga dan apa namanya ya HP second lebih bisa memenuhi kebutuhan anggaplah gitu. Kita mulai dari segi desain aja lah ya, segi desain mungkin ini kalian bisa jadi perbandingan kalian. Ini kita mulai dari perbandingan dari segi desainnya terlebih dahulu. Pertama, dari segi desain aja kalian lebih suka yang mana teman-teman dari kedua HP ini? Kalau kalian suka yang ngeboba-boba, tentunya Poco C65 ini selalu jadi jawaban. Tapi kalau kalian sukanya yang simple, yang kelihatan lebih maco lah gampangannya ya, ini saya pribadi lebih suka sama Redmi Note 11. Kalau untuk bobot di kedua HP ini kerasanya bobot dari HP Redmi Note 11 di sini dia lebih ini ya apa namanya lebih kayak lebih kokoh aja gitu ya, lebih berat juga tipis. Kalau di bacaannya sendiri sih Redmi Note 11 di sini sebenarnya lebih enteng, tapi kenapa kok kerasanya itu lebih bobotnya lebih berat yang ini kalau kita genggam kayak gini ya teman-teman. Dan secara HP untuk tingkat compactnya pun di sini lebih compact Redmi Note 11 ya, seperti yang kalian lihat seperti ini teman-teman. Untuk dimensinya, Poco C65 di sini dia rilis di tahun 2023 dengan tingginya di 168 mm, 78 mm untuk lebarnya, jadi dia lebar banget gitu ya teman-teman. Dengan ketebalannya di sini di 8,1 mm dengan bobot di 192 gram. Tapi ini lebih berat sih kayaknya. Kita coba. Oh, nggak sama ternyata. Beratnya lebih berat yang Poco. Ini kerasanya aja ya teman-teman. Ya, kayak gitu-gitulah. Kemudian untuk yang Redmi Note 11. Di sini dia untuk tingginya di 160 mm. Jadi lebih pendek teman-teman. Seperti yang kalian lihat nih ya. Kemudian untuk lebarnya di sini di 74 lah, 74 mm gitu ya teman-teman. Dengan dimensi ketebalannya pun juga sama di 8,1 mm. Jadi untuk tingkat ketebalannya dari kedua HP ini dia sama aja ya teman-teman. Di 8,1 mm
dengan bobot di 180 gram untuk HP ini. Jadi bobotnya pun jauh berbeda gitu ya teman-teman. Tapi secara desain seperti yang kalian lihat di sini sama aja. Bagian samping kanan di sini dia ya sama-sama pakai fingerprint di samping, tombol power untuk peletakannya sama. Tapi menangnya lagi untuk HP yang rilisan lebih awal di tahun 2022 ini cuma selisih 1 tahun ya. HP Redmi Note 11 bisa kalian dapetin dengan harga sekian, itu bisa dapet speaker yang udah stereo gitu ya teman-teman ya. Jadi ini perbedaannya udah kerasa banget ya. Dan juga untuk genggaman Redmi Note 11 di sini lebih compact. Jadi buat kalian yang suka HP compact, tentunya Redmi Note 11 lebih oke gitu ketimbang yang ini. Tapi kalau kalian butuhnya yang besar buat main game semacamnya, mungkin kalian butuh yang lebih besar layarnya dan semacamnya, Poco di sini lebih unggul lah untuk tingkat besarnya, lebarnya dan semacamnya gitu ya. Tapi untuk kenyamanan genggaman saya pribadi Redmi Note 11 lebih oke. Di sini dia ada lekukan, di sini dia lurus aja gitu ya, datar aja. Dan kalau desainnya ya semi mengkotak lah, sama-sama mengkotak kayak gini ya teman-teman. Ya menurut saya ini sudah oke. Kalau untuk secara desain ini tergantung selera juga. Tapi ya kalian bisa lihat untuk kameranya sendiri, desainnya saya pribadi lebih suka Redmi Note 11 ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian layar. Ini dia, untuk layarnya sendiri seperti yang kalian lihat, ini perbedaannya sangat jauh banget ya. Tentunya lebih nyaman Redmi Note 11. Ini bukan karena saya jualan HP second jadi terlalu banyak memuji Redmi Note 11 ya teman-teman. Tapi ini ya Poco sama Redmi ini kan di produk yang sama anggapannya lah. Untuk yang sekawan ini kalau di Redmi itu ada Redmi 13C gitu ya teman-teman. Ya yang speknya hampir sama dan semacamnya gitu ya. Seperti yang kalian lihat lah, kalau untuk Redmi Note 11 di sini spesifikasinya dia secara desain udah pakai punch hole, sedangkan ini belum ya teman-teman. Tuh. Kalau kalian suka punch hole dan semacamnya dengan harga budget 1.500-an, tentunya untuk harga baru di HP ini nggak kalian dapetin kalau di Poco ataupun Redmi. Sedangkan untuk HP second kalian bisa dapetin itu. Untuk spesifikasinya ini, kalau untuk Redmi Note 11 pertama kita mulai dari Redmi Note 11 ya teman-teman. Untuk layarnya di sini dia udah AMOLED teman-teman. Layarnya berukuran di 6,43 inch, kemudian untuk refresh rate-nya udah di 90 Hz dan tingkat kecerahannya bisa di 1000 nits. Udah oke banget. Dan lagi untuk resolusinya udah Full HD+. Dibandingkan dengan Poco C65 HP baru yang harganya sama gitu ya teman-teman. Yang bisa kalian dapetin adalah layarnya yang masih pakai IPS LCD, kemudian refresh rate-nya yang memang sama-sama di 90 Hz. Lanjut lagi untuk tingkat kecerahannya cuma di 600 nits. Jauh ya perbandingannya, 1000 nits dengan 600 nits. Itu jauh banget. Kalau dipakai di luar ruangan tentunya lebih nyaman ini, apalagi layarnya yang sudah AMOLED ya. Support lainnya juga pasti lebih oke gitu ya teman-teman. Kemudian untuk ukuran layar, jauh lebih menang ini, jauh lebih besar di 6,74 inch. Bayangin tuh segede apa, kalian bisa lihat sendiri lah perbandingannya ini. Panjangnya pun juga jauh berbeda ya teman-teman, seperti yang kalian lihat. HP ini lebih oke, dan ya untuk resolusinya cuma HD+ aja. Tapi dari kedua HP ini saya yakin sih ya, kalau untuk tingkat keawetan baterainya, sekalipun baterainya di sini dia sama-sama di 5000 mAh, tapi untuk tingkat keawetan baterai saya lebih yakin lebih awet Poco C65, karena ya spesifikasi layarnya pun juga udah jauh beda, yang bisa dibilang untuk pencahayaan ataupun kecerahan itu juga mengkonsumsi daya baterai yang lebih besar ya. Jadi kalau yang lebih kecil kayak gini, Poco C65 ini bakalan lebih ini aja lebih awet pada bagian baterainya gitu ya teman-teman. Kalau untuk tentang ponsel, kita langsung aja cek tentang ponselnya masing-masing ya teman-teman di sini. Ini ada pembaruan, kayaknya dapat HyperOS enggak sih? Buat kalian yang mungkin lagi pegang ini dan udah kalian update, komen di kolom komentar dapat HyperOS atau enggak. Seperti yang kalian lihat di sini ya teman-teman. Untuk HP Poco C65 di sini dia masih pakai MIUI 14, dan ini untuk Note 11 udah HyperOS gitu ya teman-teman. Untuk versi Android sama-sama di 13. Untuk info detailnya seperti ini teman-teman.
RAM 6 plus 2 sama ya, dan chipsetnya di sini perbedaannya dia pakai octa-core 2,0 GHz untuk Poco, sedangkan untuk Redmi Note 11 di sini dia octa-core 2,40 GHz. Untuk chipsetnya di sini Poco pakai MediaTek Helio G85, sedangkan Redmi Note 11 dia pakai Snapdragon 680, yang menurut saya pribadi sih ya ini spek yang di kelas yang sama sih sebenarnya sih ya. Ini di kelas yang sama, tapi kalau untuk saya pribadi untuk tingkat kayak ini apa namanya, yang nggak gampang panas semacamnya, pasti lebih menang yang Snapdragon sih ya teman-teman. Kalau buat ngegame pun saya lebih yakin ke ini sih, ke Redmi Note 11. Ke performa dan semacamnya di MediaTek Helio G85 dengan Snapdragon 680 ini lebih-lebih ya yang sama-sama aja sih, kalau untuk hampir-hampir sama gitu lah ya. Perbedaannya mungkin di pada bagian ya kehangatan saja, ataupun ya yang mana yang gampang panas gitu aja ya teman-teman. Ya, secara spesifikasi seperti itulah ya teman-teman. Secara keseluruhan sih kayaknya lebih menang Redmi Note 11 sih. Ya, jadi kalian mau tetap jadi tim beli HP baru atau beli HP second tapi kualitasnya yang lebih oke ketimbang ya. Kalau untuk kamera jauh banget sih. Kalau untuk kamera jauh banget. Kita coba untuk foto. Kamera sama-sama di 50 megapiksel, dan untuk Redmi Note 11 di sini dia rame fitur, termasuk ada ultra wide. Sedangkan Poco di sini sama-sama di harga 1.500.000 kalian nggak dapat ultra wide. Ya kita coba bandingin satu foto aja ya, jauh gak usah banyak-banyak. Kalian tahu satu foto aja pasti kalian udah kerasa banget gimana harus pilih yang mana. Tuh. Untuk saturasi, untuk apa semacamnya jauh ya teman-teman, kejenihan dan semacamnya. Yang ini warnanya itu lebih ke gimana ya, dia kayak yang ngebudar-budar, ini lebih hangat ya teman-teman. Ya memang kayak gitulah. Untuk HP sendiri ya teman-teman, untuk HP dengan layar AMOLED yang masih IPS LCD itu jauh banget. Jadi untuk kualitas gambar semacamnya, cara kita memandang hasil gambar itu kalau pakai AMOLED dan non AMOLED ataupun IPS LCD itu jauh banget. Jadi lebih kerasa, lebih tajam dan lebih nyaman pastinya di AMOLED, intinya begitu ya. Untuk fitur-fitur kayak foto, video di sini sama-sama di 1080 di 30 fps. Cuman bedanya di sini ada ultra wide, dan di sini gak ada ultra wide gitu ya teman-teman. Ya kalau yang lain kayak malam hari lainnya 50 megapiksel sama-sama ada gitu lah ya teman-teman, fitur-fitur lainnya. Untuk chargernya pun lebih oke yang Redmi Note 11. Redmi Note 11 di sini dia pakai 33 watt, sedangkan ini pakai 18 watt aja. Jadi total keseluruhan sebenarnya sih ya memang ya kalian pasti juga dari awal juga udah tahu lah ya teman-teman, dengan HP second yang harganya sama dengan HP baru sekarang tentunya memiliki spesifikasi yang lebih ajib, lebih oke ketimbang tipe baru. Tapi ya kembali lagi, kalian ini di tim yang mana? Kalian punya budget yang sama, kalian di tim HP baru atau HP second? Ya kembali ke itu aja ya teman-teman. Kalau kalian kadang ada yang di tim saya mending beli HP baru bang, soalnya kalau HP baru saya lebih merasa puas aja karena itu HP yang bakalan pertama kali dipegang oleh saya sendiri, gak turun tangan ataupun bukan tangan kedua. Sedangkan untuk HP second dia itu udah ya tangan kedua, kita pun juga nggak tahu gimana pemakaian yang orang pertamanya. Ada juga yang bilang saya mending beli HP second bang karena spesifikasi lebih oke dan itu lebih memenuhi kebutuhan saya. Ada yang bilang begitu ya. Intinya kalian di tim mana nih? Coba komen-komen di kolom komentar, kalian di tim HP baru atau di tim beli HP second. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini. Sekian videonya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.